Yos, manga One Piece Chapter 1051 sudah dapat dipastikan akan rilis pada minggu ini. Dan seperti biasa, kali ini kita akan membahas mengenai spoiler One Piece Chapter 1051. Nah, di chapter sebelumnya kita telah melihat bagaimana akhirnya pemenang di pertempuran negeri Wano telah resmi diumumkan. Ya, Luffy dan aliansinya telah berhasil mengalahkan aliansi Yonko Kaido dan Big Mom. Lalu akankah di chapter 1051 kali ini kita akan mendapatkan sebuah kejutan lagi dari Oda Sensei? So, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan spoiler One Piece chapter 1051. Chapter 1051 kali ini berjudul Shogun Baru Wano Kuni, Kozuki Momonosuke. Ya, dari judulnya saja sudah dapat dipastikan chapter kali ini akan berfokus pada Momonosuke yang akan mengambil alih kembali negeri Wano setelah 20 tahun lamanya para samurai berjuang melawan penjajahan yang dilakukan oleh Shogun Orochi dan juga Yonko Kaido. Nah, di chapter kali ini juga kita mendapatkan cover story yang menceritakan kisah petualangan Germa Double Six. Di chapter ini, Ichiji dan Reiju yang sebelumnya telah berhasil menyelamatkan adiknya yaitu Niji dan Yonji telah berhasil melarikan diri dari wilayah Whole Cake Island. Masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan bagaimana situasi di ibu kota bunga pasca kemenangan aliansi bajak laut topi jerami atas aliansi Yonko Kaido dan Big Mom. Nah, setelah Momonosuke kembali ke wujud manusianya, dia pun kemudian menampakkan sosoknya di hadapan para penduduk negeri Wano. Kemudian Momonosuke muncul dengan penampilan dewasanya. Nah, kemunculannya ini jelas membuat semua para penduduk negeri Wano sangat terkejut. Momonosuke yang awalnya hanya seorang bocah biasa, kini muncul dengan penampilan barunya, yaitu memiliki rambut yang terurai panjang. Lalu Momonosuke pun langsung memberikan pidatonya bahwa era baru negeri Wano akan mereka rasakan di bawah kepemimpinannya. Dengan kata lain, Momonosuke kini telah resmi menjadi shogun baru di negeri Wano. Hal ini juga tentunya semakin menegaskan bahwa Momonosuke menyadari sepenting apa perannya di masa depan bagi negeri Wano. Apalagi negeri Wano diyakini merupakan bagian dari kerajaan kuno. Artinya Momonosuke pun tahu, jika Momonosuke tidak mengambil kembali negeri Wano, maka pemerintah dunia bisa memanfaatkan situasi setelah kemenangan aliansi bajak laut topi jerami. Selain itu, mungkin ini juga bisa menjadi sebuah alasan yang kuat kenapa Momonosuke sementara waktu tidak ingin membuka perbatasan negeri Wano. Kemudian Shin pun memperlihatkan kisah flashback utama, di mana kali ini kita dijelaskan sedikit mengenai konsep kekuatan Kibi Dango yang dapat membuat para anak buah Kaido dapat menuruti semua perkataan utama. Nah, ternyata para anak buah Kaido yang telah memakan Kibi Dango memiliki batas waktu yaitu sekitar 1 bulan, dan setelah itu mereka akan sadar kembali. Lalu di akhir chapter, akhirnya secara jelas dan tegas, Yamato kemudian mengatakan kepada kelompok bajak laut topi jerami bahwa dia, Kozuki Oden, akan bergabung dengan krunya. Jelas, hal ini pun membuat sebagian dari kru bajak laut topi jerami benar-benar sangat terkejut saat mendengarkan pernyataan Yamato, dan sebagian lainnya seolah tidak percaya atas apa yang diucapkan oleh Yamato. Ya, hal ini pun semakin mempertegas bahwa Yamato kemungkinan besar akan menjadi nakama terakhir di kelompok bajak laut topi jerami. Karena seperti yang kita tahu, Luffy pernah mengatakan bahwa 10 nakama saja sudah cukup. Apalagi sejauh ini Luffy dengan konyolnya selalu menerima seseorang untuk menjadi krunya. Ya, walaupun ada beberapa orang yang pernah ditolak oleh Luffy. Namun, jika kita mengaca pada kejadian Arch Ennis Lobby, kita bisa melihat Franky dan Robin saja yang sempat menjadi musuh dari SHP Pirate masih diterima oleh Luffy. Bahkan Usopp dan Sanji yang pernah mengkhianati Luffy sampai membuat Luffy terluka parah pun masih dimaafkan oleh Luffy. Apalagi Yamato yang membantu Luffy untuk mengalahkan Yonko Kaido, dan Luffy pun yang mengetahui tentang keinginan Yamato untuk melihat luasnya lautan serta apa yang sebenarnya ada di luar sana. Ditambah lagi betapa sangat senangnya Yamato ketika mengetahui kedatangan Luffy ke negeri Wano. Selain itu, yang perlu digarisbawahi di sini adalah pada manga One Piece Chapter 1000, Yamato mengetahui impian Luffy yang sesungguhnya, di mana mimpi Luffy ini adalah mimpi yang sama dengan sang raja bajak laut Goldie Roger. Ditambah semua itu sudah tertulis jelas di jurnal kisah perjalanan Oden yang pernah dibaca oleh Yamato. Sehingga ketika Ace menceritakan semuanya tentang Luffy kepada Yamato,
Ace pun sempat terkejut ketika Yamato justru terharu dan tidak tertawa sedikit pun. Selain itu, ketika Yamato bertarung dengan Kaido, Yamato pernah mengatakan kepada Kaido dengan sangat lantang bahwa dia akan mengarungi lautan bersama dengan Luffy. Jadi, ya menurut Mimin tidak ada alasan lagi untuk Yamato tidak bergabung dengan SHP Pirate dan tidak diterima oleh Luffy. Selain itu, Yamato juga sudah digambarkan menjadi sebuah karakter yang memiliki sebuah tujuan yang sangat jelas. Bahkan ketika Yamato mengatakan kepada Ace pada manga One Piece chapter 1000 bahwa dia bukan hanya sekedar ingin menjadi Kozuki Oden, melainkan Yamato akan menjadi Oden yang sangat berarti. Dan satu-satunya cara untuk bisa mewujudkan keinginan Yamato adalah Yamato harus ikut berpetualang dengan kelompok bajak laut topi jerami untuk menemukan One Piece. Dan di sisi lain, musuh yang harus diwaspadai oleh Luffy dan kelompok bajak lautnya setelah Arc Wano tentunya akan jauh lebih kuat, dan kelompok bajak laut Kurohige diyakini akan menjadi rival terberat Luffy untuk menemukan harta karun One Piece dan menjadi seorang raja bajak laut. Apalagi bergabungnya Aokiji-Kuzan dan Moriah di kelompok bajak laut Kurohige semakin mempertegas jika jumlah kelompok bajak laut topi jerami dan bajak laut Kurohige telah memiliki jumlah yang sama. Artinya, kemungkinan besar kelompok bajak laut topi jerami akan bertarung melawan kelompok bajak laut Kurohige di masa depan. Di mana hal ini diyakini akan menjadi pertarungan terepik setelah Arc Wano. Well, jika Yamato nantinya bergabung dengan kelompok bajak laut topi jerami, tentu ini akan menjadi sebuah momen yang sangat menarik untuk dinantikan oleh para fan One Piece. So, benar atau tidaknya, kita tunggu saja jawaban dari Oda Sensei di chapter berikutnya. Nah, itu tadi merupakan spoiler One Piece chapter 1051 dan beberapa ulasan kenapa Yamato memang layak bergabung dengan SHP Pirate. Oke bosku, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.